Ada pepatah terkenal di Tiongkok bahwa di langit ada surga, di bumi ada Suzhou dan Hangzhou. Dari zaman dahulu kala, ada banyak puisi yang memuji pemandangan Danau Barat di Hangzhou, sampai-sampai orang-orang membandingkan danau tersebut dengan Cixi, yang konon merupakan wanita tercantik di Tiongkok kuno. Marco Polo mengunjungi kota ini selama perjalanannya dan menyatakan bahwa kota ini adalah kota terindah dan terkaya di dunia. So, Danau Barat atau West Lake atau Sihu wajib dikunjungi kalau teman-teman datang ke China. Pemandangannya lihat sendiri deh di video ini. Dan Alvin dan Lucy pertama kali ketemu di kota ini loh. Selamat datang di Bobo di Mobil. Kami Alvin dan Lucy, pasangan suami istri overlander beda negara yang hidup di Sichuan. Mobil listrik kami yang berbasis SRM Haoyun atau lebih dikenal dengan SMK Bima EV kalau di Indonesia. Sambil jalan-jalan keliling China, kita pelajari juga sejarah dan budaya setempat dan simpan videonya di YouTube dan Instagram supaya di kemudian hari bisa dinikmati kembali. Kalau suka, silakan ikut menikmati. Dan jika punya informasi tambahan atau ada komentar, silakan. Yang jelas, please jaga komunitas ini tetap positif. Kita baru saja masuk kota Hangzhou. Complicated ya jalannya. Inilah salah satu dari beberapa alasan kenapa mobil asing yang mau explore China wajib pakai tour guide yang selalu ikutan di mobil. Karena memang jalannya complicated, petunjuk jalannya sebagian besar hanya dalam bahasa Mandarin, GPS yang update hanya dalam bahasa Mandarin. Selain itu, ada wilayah-wilayah militer dan lain-lain yang tidak boleh difoto atau di video, dan larangannya juga dalam bahasa Mandarin. Juga merupakan pusat politik, ekonomi, dan budaya di daerah ini. Hangzhou juga menjadi rumah bagi raksasa e-commerce Alibaba, sehingga Hangzhou punya perpaduan unik antara tradisi dan teknologi. Dengan biaya pendirian kantor yang lebih rendah dibandingkan dengan Shanghai, insentif pajak pemerintah yang kompetitif, dan jaringan perusahaan IT lokal yang kuat, Hangzhou adalah kota yang mempunyai daya tarik yang besar bagi investor. Hangzhou juga adalah salah satu kota yang paling makmur di delta Sungai Yangtze. Bukan hanya Alibaba, Wahaha, perusahaan minuman terbesar di Tiongkok juga berkantor pusat di Hangzhou. Dari segi ekonomi, di tahun 2020, pendapatan domestik bruto Hangzhou mencapai 245 miliar US dollar. Dan ini menjadikan Hangzhou sebagai ibu kota provinsi nomor 4 di China dengan pendapatan domestik bruto tertinggi. Sebagai perbandingan, angka ini juga merupakan ukuran perekonomian negara Republik Ceko ataupun Portugal. Guys, di Hangzhou itu ada arah-arah lajurnya itu fleksibel, bisa berubah sesuai dengan tingkat traffic atau tingkat kemacetannya. Misalnya banyak yang mau belok kiri gitu di jam-jam tertentu atau di saat tersebut, jadi otomatis dia udah berubah deh tuh. Itu sistem AI-nya hebat sih. Nah, jadi pembagian lajur mana yang lurus, lajur mana yang buat belok kiri, mana yang buat belok kanan, ini nih bisa berubah. Dia pakai lampu aja, bukan yang dicetak gitu. Suasananya sudah suasana autumn, daun-daunnya udah pada kuning-kuning di tengah tuh. Ada sebagian udah merah-merah. Selamat pagi dari Sihu guys, atau West Lake di Hangzhou. Itu Sichuan, kita parkir di depan tuh dari semalam. Ini jalanannya, daerahnya enak banget, adem banget, pohon-pohonnya tuh. Terus supir-supirnya juga pas kita mau nyebrang, itu toilet umum di seberang. Kita mau nyebrang tuh langsung pada berhenti gitu jauh-jauh di situ. Jadi enak banget. Hari ini tanggal 24 Oktober, jadi udah mau masuk November. Jam 6 pagi, suhu 15 derajat Celcius. Pas lah, adem-adem, enak. Pakai jaket biasa aja. Kita pertama kali ketemu di Hangzhou itu 12 tahun yang lalu, tanggal 2 November, jadi kayak cuma beda seminggu. Ya. Seminggu lagi pas 12 tahun. Wah, matahari baru naik nih. Cakep sekali. Cantik sekali pagi-pagi, agak foggy-foggy sedikit. Yang di depan kita ini adalah salah satu dari 10 scenery spots yang ada di West Lake. Namanya Huagang Guanyu. Huh? Ada hubungannya sama Guanyu? Guanyu itu beda ya? Ikan. Ah, melihat ikan. Bukan kuangkong ya? Bukan. Hata. Yuk, lihat ikan.
Kok kemarin kita kenapa enggak datang sini ya? 没有 鱼呢？ 没有 Tinggal nama aja. 鱼没有了。 Seperti biasa, tamannya ramai dengan para manula pagi-pagi jalan sehat. Chào sáng hảo. Disapa, dibales loh. Senang juga. Iya, mereka senyum juga. Cantik. Pai Su Chen ne? Bukan di sini. 不在这儿吗？ Iya. 好。 Ini namanya Suti. This rope. Wah, enak sekali. Jadi udaranya dingin, tapi kita sedikit hangat karena matahari baru naik. Banyak muda-muda olahraga loh. Ah ya, yang di sini pada muda-muda ya. Iya. Lari pagi. Shall we? Yuk. Pemandangannya mellow sekali ya. Kayak berlayer-layer gitu, cantik banget. Pagi-pagi kita bisa menyusuri tepi danau ini sebelum tour groups pada datang, guys. Jadi kalau emang datang ke Hangzhou sepagi mungkin deh. Begitu udah agak terang aja, udah langsung datang aja ke West Lake. Nah, jadi kita bisa enjoy pemandangannya dengan lebih tenang. Dan kalau pagi-pagi memang sedramatis ini indahnya. Danau Sihu ini jugalah yang merupakan latar belakang dari legenda ular putih atau White Snake Legend. White Snake Legend ini merupakan serial drama yang cukup legendaris di era 90-an. Pada pernah dengar nggak ceritanya? Danau Barat atau West Lake selalu menjadi latar belakang pengambilan gambar di semua film yang mengangkat legenda ular putih dan ular hijau. Dua tempat ikonik di Danau Barat yaitu Jembatan The Broken Bridge yang menjadi tempat pertemuan sekaligus tempat perpisahan si siluman ular putih dan suaminya, serta Leifeng Pagoda yang menjadi tempat terkurungnya siluman ular putih setelah menghancurkan kota Hangzhou, selalu menjadi daya pikat wisatawan. Ini namanya Sanxian Hall, sudah dibangun dari Southern Song Dynasty tahun 1226. Sempat hancur sih, tapi dibangun lagi. Hancur di masanya Yuan Dynasty. Dibangun lagi tahun 2021. Oh, baru. Kita ketemu lagi satu spot yang termasuk dalam 10 spot tercantik. Oh, bukan tercantik sih. Ini namanya 10 poetically named scenic spot of West Lake. Jadi sampai dibikinin puisinya. Yang di sini namanya Spring Dawn of the Su Causeway. Coba kita lihat ya, seberapa cantiknya spot pemandangan dari sini. Selain The Broken Bridge dan Leifeng Pagoda, ada beberapa tempat lain yang bisa jadi menarik buat teman-teman kalau berkunjung ke Hangzhou. Misalnya, Longqing Village. Teh Longqing ini memang specialty dari daerah Hangzhou, dan kita bisa langsung lihat perkebunan tehnya. Selain itu ada juga Thousand Islets Lake, atau danau dengan kepulauan seribu. Ada Lingyin Temple, ada Qinghefang Ancient Street, ada Song Dynasty Town. Ini menarik karena Hangzhou pernah menjadi ibu kota di China di zamannya Southern Song Dynasty. Ada Six Harmonies Pagoda atau Liu He Pagoda, ada Nanxun Water Town, dan ada museum-museum juga yang khas, seperti Chinese Traditional Medicine Museum, Silk Museum, dan Tea Museum. Jam 8 pagi, tour groups mulai berdatangan. Cuma mereka nggak jalan di
jalanan yang tengah-tengah danau ini guys. Ini jalanan panjang banget, nyebrang dari ujung ke ujung danau. Kalau yang tour groups itu langsung dibawa ke tempat boat. Mereka naik boat yang besar. Ada taman yang cantik sekali, jadi tour groups itu diajak ke sini untuk foto bersama. Tadi kita sudah explore dengan jalan kaki, sekarang kita mau coba explore pakai mobil. Jalurnya beda. By the way guys, itu pohon di sebelah kiri kita di tepi danau, namanya Weeping Willow atau pohon willow menangis. Kenapa kayak gitu namanya? Karena kalau lagi hujan, air tuh kan netes-netes di pohon itu, seolah-olah pohonnya nangis. Jadi pohon ini seringkali dikaitkan dengan kedukaan atau kesedihan di banyak budaya. Terus kenapa orang-orang pada tertarik untuk mengunjungi makam ini? Su Xiaoxia, famous prostitute. Famous prostitute. Iya. Nggak tahu dia jual diri sendiri nggak, tapi skill dia of nyanyi, dancing bagus banget. Oh, hostess gitu ya? Iya. Kita sarapan dulu. Udah order mie. Sekarang udah jadi turistik banget jalan kecil ini. Kiri kanan semuanya jualan, jajan-jajan. Udah feelsnya udah kayak di turistik area di Jepang. Datang sarapan kita. Apa ini? 榨菜肉丝. Cacai. Sayur asin. Iya. Pakai daging. Iya. Se nah. Se itu kayak gini. Se. Oh, seiris-seiris. Oke. Yang punya aku namanya apa? Cuka-mian. Cu berarti babi. Babi pork liver. Oh. Bakmi hati babi. Oke. Kenapa pesenin aku babi? Dua-dua babi dong. Oke. Jadi aku udah nggak ngerti lagi cara bacanya di sini kan orderannya itu semuanya pakai huruf-huruf Mandarin. Jadi aku duduk manis, Koko Alvin yang order. Ya, selamat makan. Makan. Jadi ini lokasinya di dekat Danau Sihu, dekat Westlake. Tinggal jalan kaki aja dari Westlake. Nah ini mie-nya, harganya quite okay even for locals. Jadi di sini tadi rame banget sama orang-orang lokal. Ini tekstur mie-nya enak banget, kenyal-kenyal. Agak gede dia mie-nya. Kuahnya juga enak banget. Ini 18 kuai yang punya Alvin, yang sayur sama daging 15 ya. Sekitar 30 ribuan. Jadi oke banget lah, dan ini porsinya gede banget nih. Berhubung parkir cukup mahal di Hangzhou, 1 jam 10 renminbi. Bayangin kita parkir 12 jam udah 120. Akhirnya kita pikir udahlah check-in aja. Check-in nambah sedikit, udah dapat free parking. Wih, jalanannya istimewa nih. Widih. Untung lem masih oke. Istimewa. Jadi nambah sedikit bisa dapat kamar, bisa dapat kamar mandi. Gratis parkir. Kita dapat hotel 134. Tuh, kayak parkir 13 jam kan. Astaga, ini jalannya Luar biasa. turun sempit, ada orang jalan.
Nah, Yilai Hotel. Yilai, Ciutian, plung, adem, Ini aja. plung. Ya. Ore, aman kita. Ternyata guys, setelah kita tungguin sampai jam check-in, sampai jam 2, hotelnya nggak terima foreigner. Jadi kita nggak jadi nginep di Sihu. Terus Koko Alvin dapat lagi hotel yang terima foreigner dan nggak terlalu mahal. Mahal sih. 180 berapa gitu ya? 184 itu kalau di kota-kota lain kita udah bisa dapat 2 malam. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Soalnya sayang kalau langsung tinggalin Hangzhou. Udah nyampe sini kan, udah jauh-jauh. Ini hotelnya guys, Seoul Hotel. Bukan tipikal hotel yang kita biasa check-in. Biasanya kita lebih budget dari ini, tapi Hangzhou itu quite strict untuk foreigner ya. Jadi polisinya tuh sering ngecek katanya. Makanya mereka nggak berani masukin foreigner. Akses masuk ke dalam hotelnya pakai QR code. Naik ke liftnya pakai QR code. Ke kamarnya ada kunci nggak? Ada. Oke, aku kira QR code juga. Budi? Oh lumayan gede juga. 400.000 segini ya. Hampir kayak di Indonesia lah, kurang lebih lah. Oke. Tahu nggak? Beberapa minta kita reka adegan ketika kita pertama kali ketemu. Waktu dulu pertama kali ketemu kan di Hangzhou. Yeah. Itu gimana ceritanya? Oh. Jadi dulu itu kita ketemunya di hostel guys. Ini pemandangannya cakep, kasih lihat dulu deh. For safety purpose. Iya. Ini kamarnya sih asik ya. Colokannya banyak, situ colokan lagi. Menurut Ada mesin cuci. di Hangzhou sangat oke sih. Iya, untuk Hangzhou 400.000 segini oke banget. Ini udah kayak apartemen. Ada mesin cuci, ada kulkas, ada kettle listrik. Ada kompor nggak? Meo kompor. Jangan kebangetan requestnya. Ada water heater. Kok gelap? Ada hair dryer. Wastafel clean, toilet clean, shower room gelap. Sayang, ini shower room lampunya di mana? Celima? Iya. Hah? Centema? Bukan, ini AC. Putui. Belum cukup. Belum, gelap gulita showernya. Ini atau kumaha mandi malam-malam gelap begini. Ah, tuh lah. Pantesan gelap, dindingnya hitam. Ampun. Dikasih lengkap itu ya, shampoo, sabun, conditioner ada semua. Anget dong, ada heaternya. Heater nyala kalau mandi. Tuh 26 degree di atas. Oke, handuk nice. Tebal, putih. Jadi dulu itu, oh ini ada hanger lagi, pas lah bisa nyuci. Tuh laundryan udah setumpuk. Dulu itu ceritanya balik lagi. Dulu kita di hostel. Alvin sama sepupunya udah tidur di tempat tidur susun. Datanglah aku jam 2 pagi, diam-diam mengendap-ngendap masuk ke kamar mixed dorm. Terus mandi, tidur. Dan the next morning mereka masih tidur, cowok-cowok itu masih tidur. Jadi Alvin dan sepupunya seangkatan ya kamu ya? Sama-sama 84, right? Atau dia? 83 dia. Oh dia 83, beda setahun ya? Oh dia Sio babi dong? Iya. Oh harusnya laki ya? Beda laki orang.
Nah, mereka berdua masih tidur. Aku jam 6 pagi sudah mandi pagi, sudah sikat gigi, krosak-krosek, bunyiin apa plastik toiletries di mana? Di backpack. Terus udah pergi keluar. Ternyata di luar hujan badai menerjang, tapi orangnya nggak mau rugi, jadi tetap main sepeda sampai basah kuyup. Udah angin kenceng, terpaksa balik ke hostel jam 7 pagi. Terus aku balik ke hostel, ada Koko Alvin baru bangun. Terus kamu ngomong apa waktu itu? Lupa. Kiri kolak banyak ngomong. Kiri kolak. Tiba-tiba dia ngoceh gitu panjang, cincang. Aku nggak ngerti sama sekali dia ngomong apa kan. Iya, aku ngomong dia, kenapa orang ini bengong. ada reaksi. Ting putungnya nggak ngerti dia ngomong apa. Terus akhirnya aku ngomong pakai bahasa Inggris dan Alvin untungnya bisa bahasa Inggris. Yeay, akhirnya ngobrol deh. Terus kenalan deh. Terus seharian email ya. Email mah. Email dulu pakai email kita. Oh my god, we're so old. Sama dulu cuma pakai email, apa lagi? Exchange email ya? Iya, kita ngobrol dari email. Oh my god. Aku lupa sih itu. That part, I don't remember. Ya, terus akhirnya seharian itu kita jadinya nggak bisa kemana-mana ya. Whole day kan. Besoknya baru kita keluar nggak sih? Besok baru keluar. Iya kan? Hari itu beneran badai kan? Iya. Hujan gede kan? Iya. Hujan, angin pula. Jadi akhirnya kita cuma ya ngobrol-ngobrol doang di hostel. Kesian banget sih udah jauh-jauh ke Hangzhou dari Jakarta. And then besoknya kita jalan-jalan ke Sihu mah. Kita sewa sepeda ya. Yeah. Sewa sepeda, terus jalan-jalan di Westlake, terus kita ke Pedestrian Street ya. Ke itu loh yang tempat shopping orang-orang jual sutra, jual teh longcing, jual macam-macam lah itu ya. Nah dari situ terus waktu itu aku tripnya 2 minggu dan kebetulan kita sama-sama ada rencana ke Suzhou. Suzhou. Ya udah, jadi pas deh jadwalnya ketemu lagi di Suzhou. Suzhou di Zhuozheng ya. Iya. Humble Administrator Garden. itu kita nggak bahas di trip kali ini soalnya tiket masuknya mahal, terus B aja sih di dalamnya, mirip-mirip sama di rest area yang gratisan itu. Jadi mohon maaf guys, kalau kita nggak ngerasa worthy kita nggak masukin. Karena kita sebenarnya sangat enak di dalam, cuma kita udah jalan-jalan pada tempat kan udah pernah ke sana juga, udah tahu apa itu di dalam. Iya, udah tahu kira-kira yang dilihat apaan, terus 70 kuai ya, kayak nggak worthy banget sih. Yeah. Jadi kita skip kemarin. Jadinya makan Harry Crab deh tuh. Duitnya dipakai makan Harry Crab. Yeah. Terus abis itu kita ketemu lagi di Guangzhou ya. Masih within that 2 weeks kan. Kita ke Guangzhou, ke Paumo Yuan. Ya adalah ke beberapa spot gitu deh. Yeah. Gitu. Jadi sekali kenalan di hari pertama aku nyampe China. Terus kenalan langsung 2 minggu itu kita ya trip bareng. Dan lewat email. Iya, 12 years ago ya, 12 tahun lalu. Iya. Yeay, sudah segar, sudah mandi, baju juga lagi pada dicuci. Sebentar lagi kita bakalan keluar. Laundryan sudah beres, mari kita berangkat. Banyak kaki-kaki, ini menunjukkan arahnya. Yang sebelah kanan arahnya ke depan, yang sebelah kiri arahnya ke belakang. Kita sekarang explore Hangzhou jalan kaki guys. Dan di seluruh kota Hangzhou tidak boleh menerbangkan drone. Mungkin ini masih ada hubungannya dengan Asian Games. Sekarang itu para Asian Games, jadi kayak buat disabled gitu. Jadi yang punya drone, be careful, lagi nggak boleh terbangin drone. Yang parkir di pinggir jalan, itu lihat ada QR code di atas.
nggak keambil ya. Nah itu tuh yang berubah-berubah tuh. Nah lah lagi di shoot dia berubah. Bentar ya. Nah tuh jadi QR code. Lebih high tech ya di sini ya. Iya, menurutku lebih bagus daripada Guangdong mah. Ya, Guangdong mah. di kota-kota lain kita lihat QR code-nya masih ditempel di bawah di aspal, jadi harus di-scan dulu. Di sini udah otomatis ada di atas. Terus udah langsung ngebaca nomor plat masing-masing. Waktunya, nomor platnya lengkap. Ini kita ke daerah pemukimannya orang Hangzhou. Apartemennya gede banget, ampun. Aduh, ini berapa unit satu building? Di daerah pemukimannya banyak sekali supermarket, toko buah, restoran-restoran. Jadi very convenient for living. Gampang sekali, tinggal jalan sedikit udah langsung mau apa aja ada. Terus ada trucks juga, bukan trucks sih, ini kayak pickup yang jual jajanan-jajanan. Tadi ada yang jual barbecue, yang ini jual tebu. Tebunya hitam. Koko Alvin paling suka nih tebu yang hitam begini. Ya dulu susah dapat. Susah ya. Harus tunggu Imlek katanya. Nah kita lanjut lagi jalan kaki. Kita explore modern city-nya ya, new city-nya. Aduh masih kecil-kecil, siapa yang ajarin dia oek cuh? Masih kecil sekali tuh, masih balita kok udah koek. Pasti bapak dia. Ayah. Bapak dia. Aduh, itu anak kecil paling pinter mengkopi apa yang dia lihat. Yang mau romantis-romantisan ada juga yang jual bunga. Hijau, mari kita nyebrang. Pemandangannya guys. Kita melewati bangunan yang keren banget. Tahu nggak guys ini apaan? Coba tebak. What is this? Teng 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 teng. It's a primary school. Ini SD. Hangzhou Qianjiangwan Primary School. Gila, sekolah SD sebagus ini. Guys, Honda di China jualannya sepeda listrik. Coba di Indonesia jualan sepeda listrik nggak nih Honda nih? Berhubung udah lapar banget, akhirnya kita ngeliat ini banyak pekerja konstruksi lagi ngebangun mall Wanda. Mereka pada makan di sini, kayaknya hauce. Tuh pinggir jalan gini, dia bikin mie goreng, pakai sawi, pakai toge, apinya besar. Nangis ya. Tuh, banyak sayurannya. Uhuy. Nah, baru mie-nya. Wangi, wangi banget. Masakannya wangi. Aduh, kalau lapar-lapar lihat begini. Ini cita. 不是你炒什么呀？鸡蛋呢？鸡蛋炒什么呀？炒面。哦，炒面。炒面，炒面。要不要辣的？要。酸辣微辣。 Asik. 来，有鸡蛋。好吃吗？很好吃。你来。好。 怎么样？ Gila, enak banget. Enak kan? Kaki 5. Ini lapar apa? Tapi enak sih. Enak, memang enak sih. Pedas lagi. Ya. Kita makan di depan Metro. Setelah makan baru masuk ya. Tuh rame terus kan antriannya non-stop. Sudah selesai makan, baru kita beli tiket dan kita mau jalan-jalan pakai metro.
kelihatannya nggak terlalu rame sih MRT di Hangzhou. Tuh, bisa duduk kok. Yang berdiri nggak terlalu banyak at least. Wah, meriah sekali gedung-gedung perkantorannya. Lihat ada kembang api itu di gedung-gedung itu. Nyambung ke atas mall ini juga masih main kembang api. Sana juga beberapa gedung itu masih ikutan kembang api. Yang sendiri di sini juga ikutan main kembang api. Seru bener di sini. Ini gedung-gedung perkantoran di Central Business District-nya Hangzhou. Kalau depan kita ini mall sebenarnya. Nah, cuma di atasnya kelihatannya gedung kantor juga. Jadi ini bareng-bareng ini lampunya berkonsep ya. Sehingga indah kalau dilihat. Tuh. Senada. Oh, ini temanya masih Asian Games ya. Ini ternyata adalah shared apartments, namanya Regent International. Dan satu bangunan ini aja dihuni kayak 20 ribuan orang gitu. Can you imagine? Satu bangunan dihuni sama 20 ribuan orang. Tamannya juga cantik banget, di pinggir jalan, di median jalan. Itu yang di tengah jalan juga bunga-bunganya cakep banget, so colorful. Ada pagoda-pagodaannya dari pohon. Penasaran gak guys sama apartemen terbesar di dunia ini? Kita samperin gak nih? Coba yuk samperin yuk, udah sampai sini. Kita sudah mendekat ke apartemennya. Ini namanya Regent International. Ini di bawahnya ada salon, ada toko obat, ada apa itu? Good Me. Oh, coffee. Ada restoran juga. Cantik loh, ada air mancurnya di depan. Nah, inilah Regent International Center. Jadi ini memang direncanakan sebagai hotel bintang 6. That's why lobbynya juga megah sekali. Cuma rencana itu berubah. Akhirnya per unit-unitnya ini dibagi-bagi gitu, jadinya shared apartments. Ini nggak tahu teman-teman bisa lihat apa enggak, baju-baju banyak banget gantungan. Ini sangat-sangat real life di sini. Terus di sepanjang kita jalan ya di kota ini, itu banyak kita merasakan bau pup. Jadi banyak yang punya dogi. Sore-sore mereka ajak jalan doginya. Kayaknya abis doginya pupup di mana-mana, di pohon-pohon lah, di rumput-rumput. Di sini belum terbiasa untuk collect the poop ya. Jadinya jalanan gitu pas kita jalan kaki di sepanjang jalan bau pup. Kita masuk ke lobbynya guys. Ini megah loh, ada lampu-lampu kristalnya gitu. Dekorasinya juga keren banget. Terus aksesnya semuanya pakai QR code ke dalam, jadi nggak sembarangan orang bisa masuk. Nah, kelemahannya kalau pakai QR code gitu, ada penjaga juga. Aku pikir nggak ada penjaga. Kalau nggak ada penjaga, nanti kalau orang beli makanan online, repot mesti turun. Di China itu, kalau pesan makanan online, kebanyakan mereka bisa ke atas ke unit hotel maupun ke apartemen, bisa nganterin sampai depan kamar. Kalau di Indonesia kan nggak boleh ya. Kebanyakan kita yang harus turun kan. Untuk keselamatan juga, tapi kalau di sini sih aman-aman aja sih, mereka ke unit juga. Dan inilah view dari lobbynya Regent International Center. Gedung kantor semua. Luar biasa. Dalam juga ya, kayak turun 4 lantai ya. Berhubung tadi enak banget mie gorengnya, mie goreng tek-tek itu. Jadi kita on the way balik lagi ke stasiun yang sama. Dan semoga abangnya masih ada ya. Ya, sudah tidak ada dia. Hah?
Udah sold out abis. Tadi rame banget, nggak berhenti customer dia. Too bad. Adanya chestnut. On the way back, ya ada nggak? Aku rasa udah pulang lah dia, rame begitu. Siapin pelapas, jual semua. Akhirnya kita tapau, buset porsinya gede banget. Kita tapau dari resto di depan hotel kita, itu hotel kita di situ. Kenapa kita nginep di hotel? Karena bayar parkir itu amit-amit mahalnya 10 yuan per jam. Jadi kalau hitung deh, let's say 12 jam aja udah 120 yuan kan. Daripada bayar 120 yuan dapat parkir doang, sekalian aja kita nambah 60 yuan, dapat kamar sekalian, dapat mandi air panas sekalian. Jadi hitungannya hotelnya ya 120-130 ribu lah kalau kita perhitungkan juga free parkingnya ya. Nah ini kondisi di seberangnya hotel, rame banget, segala macam ada tuh, mau ayam panggang, mau supermarket semua ada. Ya dia udah masuk. Selamat pagi dari Hangzhou. Kita sekarang mau explore Hangzhou pakai bus guys. Di IG banyak banget yang DM minta kita samperin hostel backpackers tempat dulu Alvin dan Lucy ketemuan pertama kali. Kita coba cari ya guys, masih ada apa enggak. Tapi udah 12 tahun nih. Kebetulan dulu aku sempat ambil foto tampak depannya, moga-moga masih ada ya. So di Hangzhou itu ada sumber air yang supposed to be airnya bagus ya. Jadi orang-orang tuh datang naik bus gitu, bawa galon banyak banget buat ngambil air. Ini salah satu spot wisata yang orang-orang yang datang ke Hangzhou itu main ke sini. Cuma rata-rata bayar ya, kayak Suzhou ini, Hangzhou rata-rata bayar. Ini temple pun bayar. Baginya lucu banget, kayak kereta kayu gitu. Di seberang jalan itu ada Leifang Pagoda guys. Itu yang kisahnya Pai Suchen, legenda ular putih, White Snake Legend. Masuknya bayar juga guys. Dulu itu tuh bener-bener kayak perumahan orang-orang lokal doang. Sekarang tuh udah kayak gini, ada restoran besar, depannya ada sekolahan. Alamatnya di sini, tapi udah berubah banget. Udah kita lapar, kita masuk aja ke restorannya deh. Sekaligus tanya sama orang di resto ya. Ternyata restonya belum buka, tadi semua yang makan itu staff. Jadi katanya kalau mau makan ntar balik lagi. Ini sekarang masih staffnya pada makan. Nah dulu situasinya lebih kayak gini nih, kayak rumah-rumah penduduk aja. Soalnya itu tuh hostel juga rumah yang sangat-sangat traditional Chinese gitu. Banyak dekorasi Chinese-nya. Mana ya? Ini masih, looks-nya masih old tapi udah ada colokan Tesla. Jadi ternyata dalam 12 tahun Ubah banyak. berubah semua. Udah nggak kenalin kita daerah ini, udah totally berubah. Bentukannya udah sama sekali kita nggak kenalin ya. Jalannya kelihatan udah lata semua. Tuh udah bangunan baru. Ini juga parkiran ini lantainya juga baru ya, baru cor-corannya. Semua. Yang di sini, nah di sini, di belakang sini, ada mungkinan di sini tapi semua udah lata. Iya. Nggak ada lihat lagi. Ada seng-seng konstruksinya. 12 tahun di China itu, jangankan 12 tahun, 4 tahun aja kita bingung, apalagi 12 tahun. Ya udahlah ya. Kemarin mereka bilang 2 minggu udah satu bangunan jadi, bagaimana nih? Makanya. Ya udah, sekarang kita cari makan aja. Yuk. Jadi kita masuk salah satu resto. Terus Alvin order 1 sayur, 1 daging, sama 2 nasi putih. Terus orangnya langsung kayak gitu, kayak dia nggak puas banget kita ngorder cuma dikit ya. Iya. Sebenarnya ini kedua kali kita punya experience kayak gini ya. Yeah. Pertama itu di daerah Teochew. Di daerah Teochew juga kita ngorder 1 sayur, 1 daging. Which is di Indonesia itu common kalau kita ngorder buat 2 orang itu 2 lauk. Iya. Karena kita sharing kan. 1 sayur kita share, 1 daging kita share. Mau makan sebanyak apa gitu kan. Yeah. Terus orangnya yang di daerah Teochew itu langsung bilang sesedikit itu gitu. Iya. Asis ya. Dia bilang cuma sawe. Cuma dian. Iya, cuma dia. Iya, cuma dian katanya. Sesedikit itu gitu.
Jadi kayak kasih kita mental pressure untuk order lebih banyak. Kayak kita tuh aneh banget ngorder cuma dikit gitu. Well anyway, kita makan dulu deh. Ya. Ini daging seuprit begini. Ini harganya 22 koi nih. Goban 50.000 nih segini. Dan tipu-tipunya bukan cuma soal makanan, ngecas mobil juga ya. Jadi kalau di daerah-daerah lain kita ngecas mobil itu duitnya bisa langsung balik. Dibalikin sisanya. Kalau di sini enggak. Jadi selalu ada duit yang ditahan sama mereka, nggak bisa dibalikin 100%. Iya. Iwan tahu cuma sedikit tapi rasa agak tricky ya. Tricky, iya. Lihai. Dari segi teknologi kota ini oke banget, maju banget. Tapi dari segi kebersihan no. Bau pupuk di jalan, nggak tahu pupuk dogi atau pupuk dari bau dari mana, dari got atau dari mana, pokoknya bau. Terus sampah juga banyak di jalan, terus daun-daun juga ya mungkin karena musim gugur ya, tapi di tempat-tempat lain bersih sih. Di sini aja yang kita ngerasa kayak they don't really care gitu, hampir mirip-mirip sama daerah situasinya. Mirip, orangnya mirip, tanahnya mirip. Tapi di sini lebih orangnya nyetir lebih rapi. Ya betul, dalam hal nyetir mereka manner sih. Ya, itu bagus. Mungkin terlatih karena mau ini Asian Games. Ada CCTV kuat lebih banyak di sini. CCTV-nya galak. Dari segi rasa, ini daging samchannya rasanya manis doang, manis dan oily aja. Kalau dari segi sayurnya sih enak biasa lah ya, sayur cah doang, sayur cah bawang putih. Siomaknya seger jadi masih ciu-ciu gitu. Cuma kita agak shocknya tadi pada saat kita ngorder dia kayak langsung gitu. Maksudnya lo di depan customer udah ngorder, ya udah gitu kan, lo udah laku, kenapa harus gitu loh di depan customer. Jadi ini mungkin reminder buat buat orang-orang ya. Mending buat order lebih banyak. Kalau aku langsung angkat kaki sih. Tadi kalau aku ngerti bahasanya, aku langsung tanya, lo nggak happy? Are you unhappy? If you are unhappy, then we will leave gitu. Lo nggak usah layanin kita kalau lo emang nggak seneng. Daripada dicuihin kan kita nggak tahu ini makanan kan keluar dari dalam nih. Kalau aku prefer kayak gitu. Cuma karena aku nggak bisa bahasanya, jadi ya udahlah, pasrah aja mau gimana lagi kan. Cuma ini buat aku sih good chance to remind orang-orang yang punya resto sih. Maksudnya service is nomor 1 loh. Orang mau makan itu, percuma masakan lo enak kalau mood mereka udah dibikin gak enak duluan. Masakannya seenak apapun akan terasa kurang enak sih. Iya. Reminder aja orang-orang yang berada di bisnis service ya, bukan hanya owner resto tapi juga yang kerja di resto. Ini restonya guys, kita nggak rekomen ya. Tadi kita lihat meja-meja lain juga bermasalah sih, jadi kayak ada yang mau tapau gitu, terus ngegerutu gitu deh mereka. Oke. Tur-tur sudah mulai berdatangan. Sebenarnya yang juga terkenal dari daerah Hangzhou ini adalah tehnya, teh Longjing Dragon Well, sumur naga. Cuma ini kategorinya kan green tea, dan sekarang udah autumn, jadi green tea itu yang terbaik adalah pada saat spring. Leifeng Pagoda, the first tourism spot in Hangzhou. Di depannya ada danau buatan, kolam lah ya, bukan danau ya. Ternyata di sini tulisannya Leifeng Tower, bukan pagoda. Dan dulunya memang begini, memang tower. And then sekarang jadi seperti ini. Dan di bawah masih ada reruntuhannya yang dulu, yang masih pakai batu-batu. Di dekat pintu masuknya Leifeng Tower ada toko souvenir. Di sini ada tulisan Longjing Cha, ada teh Longjing. Coba kita cek ya. Ini yang namanya Longjing Cha guys. Satunya 25 renminbi, sekitar 50-60 ribu lah. Kita beli satu lah ya. Yang 25 kuai yang kecil kayak gini. Jadi daunnya tuh sehelai-sehelai gitu. Ini bukan yang se-premium kita dulu pernah beli sih. Ini kayak berantakan gitu, ukurannya nggak jelas. But it's okay lah. Cobain udah sampai sini. Yep. Kalau yang gede ini 60. This one. Ini 60 kuai. 里面一样的吧？啊，它俩是一样的。我以为那个细一点，我看很多龙井它细一点。细
Dulu kita pernah beli juga, tapi memang di tempat yang lebih premium, jadi daunnya bentuknya tuh lebih seragam. Ini kan kayak besar, kecil, berantakan gini kan. Oh, ini yang lebih premium, ini lebih bagus. Ini semakin bagus, semakin bagus lagi. Nah, yang gini dulu kita beli nih. Ya, lebih seragam. Kayak gini. Ini longqing. Minumnya jangan sore atau malam ya, nanti nggak bisa tidur karena dia kategori green tea, dia lebih strong daripada kopi. Ada kue-kuehnya juga. Kuenya ini ada yang pakai osmanthus, ada yang pakai rose. Menarik. Banyak macam cemilannya. Ini manis-manis juga ada, kue-kue, nggak ngerti apaan ini. Oh, ini red bean, ini green tea, osmanthus. Buah-buahan juga ada, dan ini dikasih testernya, ini wangi banget. Ini isinya kacang sama sesame. Hangzhou juga terkenal dengan silknya, jadi di sini mereka banyak jual scarf juga dari sutra. Scarf, snacks, dan longqing cha. Ya, kita beli teh aja. Oh, oke. Di pagar-pagar ini, gambar yang kelihatan indah itu ada perahu dan apa kayak atap-atap itu kalau dibaca Hang. Naik bis di Hangzhou lebih mahal daripada di Shanghai. Sekali naik 3 yuan. Kali ini sekian dulu explore Hangzhou-nya. Kita bakalan balik lagi ke daerah sini dalam 1-2 bulan ke depan. Sekarang kita mesti mulai bergerak ke arah selatan, ke Guangdong lalu ke Guangxi karena aku harus memperpanjang residence permit. Hari ini rencananya perjalanan kita akan sampai di Yiwu. Yiwu adalah kota kecil di Zhejiang Province juga, yang meskipun kotanya kecil tapi bisnisnya mancanegara. Udah go internasional. Buat yang suka cari-cari peluang bisnis, harus banget nonton video yang berikutnya. Sampai jumpa di video besok dari Yiwu.